Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi waswabihi ajma'in amma ba'du. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dian Rosdianti dari jurusan Manajemen Dakwah kelas 2A. Dalam mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar ini, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang 6 tahapan pencipta alam semesta menurut Al-Quran. Yuk kita simak penjelasannya. Teori penciptaan alam semesta dilihat dalam Al-Quran surat Hud ayat 7 yang berbunyi, dan Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari. 6 hari di sini bukan seperti yang kita rasakan di bumi sekarang gitu. Karena pada masa itu belum adanya bumi yang mengelilingi matahari. Jadi makna 6 hari di sini berarti 6 tahapan pencipta alam semesta yang hal ini disebutkan dalam Al-Quran surat An-Najiyat ayat 27-33 yang menjelaskan tahapan 6 masa secara kronologis. Urutan masa itu sesuai dengan ayatnya sehingga kita dapat jabarkan satu persatu sebagai berikut. Yang pertama itu dalam Quran surat An-Najiyat ayat 27 menjelaskan tentang penciptaan langit yang pertama kali. Jika kita kembali kepada masa lalu, maka kita akan melihat alam semesta masih berupa titik yang satu, yang padat dan sangat panas, lalu kemudian meledak dan menyebarkan materi kemana-mana, atau yang disebut dengan teori Big Bang. Lalu pada tahapan yang kedua ini dalam Quran surat An-Najiyat ayat 28 yang menjelaskan tentang pengembangan dan penyempurnaan. Di ayat 28 ini terdapat kalimat meninggikan bangunan dan menyempurnakan. Kata meninggikan bangunan ini dianalogikan dalam alam semesta yang mengembang gitu, sehingga benda-benda langit saling menjauh dan langit sendiri itu semakin tinggi gitu. Adapun kata penyempurnaan berarti alam semesta ini tidak serta-merta terbentuk, tetapi terus-menerus berlangsung pembentukan itu. Misalnya gitu, bintang-bintang masih ada yang muncul dan ada yang mati. Lalu pada tahapan yang ketiga, dalam Quran surat An-Najiyat ayat 29 ini menjelaskan tentang penciptaan tata surya. Jadi pada ayat 29 ini Allah menjadikan malam yang gelap gulita dan siang yang terang benderang gitu. Untuk itu berarti pada saat itu material-material yang tadinya terpecah lalu berkumpul dan menjadi padat gitu. Lalu jadilah matahari dan juga planet-planet yang juga termasuk bumi yang mengitari matahari sehingga terciptalah siang dan malam. Lalu pada tahap yang keempat ini dalam Quran surat An-Najiyat ayat 30 diceritakan bahwa dibuatkanlah daratan di bumi. Jadi pada saat itu awal pembuatan bumi masih berupa erup debu-debu tipis, kemudian berkumpullah debu-debu itu sehingga jadilah bumi. Tanah dibuat menjadi dataran rendah dan juga dataran tinggi dan juga hamparan luas yang tak terhingga gitu. Lalu pada tahapan yang kelima ini pada Quran surat An-Najiyat ayat 31 ini menjelaskan tentang munculnya air di bumi. Jadi dari mana sih datangnya air ini gitu? Air diperkirakan berasal dari komet-komet yang menabrak di bumi pada saat atmosfer bumi masih tipis gitu. Unsur hidrogen yang dibawa komet bereaksi dengan unsur-unsur bumi dan membentuk uap-uap air lalu turun sebagailah hujan gitu. Kemudian memenuhi dataran-dataran rendah dengan air sehingga jadilah laut, sungai, dan danau. Dan setelah munculnya air di muka bumi ini, maka muncullah tumbuh-tumbuhan yang memulai peranan untuk menyeimbangkan ekosistem di bumi gitu. Lalu pada tahapan yang terakhir yaitu tahapan yang keenam dalam Quran surat An-Najiyat ayat 32-33 ini menjelaskan tentang proses geologis dan lahirnya kehidupan yang lain. Di sini kita dijelaskan bahwasannya gunung-gunung dipancapkan dengan teguh gitu. Berarti gunung itu diciptakan setelah daratan, air, dan juga tumbuhan gitu. Gunung terbentuk dikarenakan interaksi antar lempeng bumi. Setelah terbentuknya bumi itu, diciptakanlah hewan-hewan dan juga manusia sebagaimana yang tertera dalam
Quran Surat An-Najiyat di ayat ke-33 ini gitu. Jadi Al-Quran ini merupakan gudangnya ilmu pengetahuan gitu. Di dalamnya banyak sekali ilmu-ilmu dasar dan juga ilmu-ilmu yang terapan gitu, yang banyak berguna untuk kehidupan manusia gitu. Oleh karena itu, Al-Quran menjadi petunjuk yang menerangkan kegelapan ilmu di dunia yang sudah rusak saat ini gitu. Baik, terima kasih dan cukup sekian yang saya dapat jelaskan tentang materi 6 tahap pencipta alam semesta menurut Al-Quran. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman dan mohon maaf juga apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi karena saya masih dalam proses pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!